Bismillahirrahmanirrahim. Pundi wa anhu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abu Hurairah. Wa anhu lan saking Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Ma masastu orang demek sapa ingsun. Orang demek sapa ingsun dibajan ing sutra. Sutra ya sutra baju, kain sutra. Wala hariran lan ora ing sutra halus aliyana kang luweh lembut luweh alus min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking epe-epe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Hurairah mengatakan, saya belum pernah megang sutra. Sutra itu pakaian yang paling halus. Saya belum pernah memegang sutra halus yang lebih halus dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tangannya Nabi itu halus, mboten nate macul. Halus tenang. Alhamdulillah. Tangan Nabi ini sangat lembut ya. Jadi kalau dipegang lebih halus dari sutra. Wala samamtu lan ora tau ngambu ingsun raihatan ing ambu wangi. Saya belum pernah mencium bau qattu babar pisan atyaba kang luweh wangi min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam timbang saking ambu wangine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu baunya sangat harum. Belum ada bau, ini riwayat sahabat Anas ya, belum ada aku cium bau sewangi Kanjeng Nabi. Jadi Nabi ini memang tubuhnya secara otomatis sudah harum. Memang ini keajaiban atau mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ini tubuhnya berbau harum. Dan Kanjeng Nabi itu tubuhnya tidak pernah disentuh lalat. Laler tidak pernah menyentuh tubuh Kanjeng Nabi. Bersih, sangat bersih dan sangat wangi. Bayangkan, ini manusia luar biasa. Sahabat Anas ini sahabat yang 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji ngantuk sobat. Sehingga dia itu ngerti, tahu persis dia itu hidup melayani Nabi. Anas mengatakan tangan Nabi itu lebih lembut dari sutra dan bau tubuhnya wangi tidak ada tandingannya. Jadi bau tubuhnya ini memang asli wangi, tidak pakai Rexona, asli wangi. Bayangkan ya, ini suatu yang istimewa. Tubuhnya keringetnya wangi. Beda mek keringetmu kecut. Kanjeng Nabi nggak ada kecutnya. Memang dia manusia luar biasa.
Walaqad hadamtu lan teman-teman napa niku ngladeni ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinina ing dalem 10 pira-pira tahun. Saya pernah menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Fama qala mongko ora dawuh sapa Nabi li maring ingsun qattu babar pisan uffin ing lafat uff itu apa? Kalimat yang menunjukkan makian. Nah, Kanjeng Nabi tidak pernah memaki uffin. Uffin itu yo bahasa apa itu, membentak atau mencelah. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah berkata kasar. Mboten tau mesuk, mboten ate. Wala qala lan orang ngucap sapa Nabi li syai'in maring suci-wici fa'altu kang lakoni ingsun hu ing syai'. Orang ngucapaken lima fa'alta. Lima krono opo fa'alta nglakoni sira. Nabi juga enggak pernah istilahnya itu maitu yo kok ngono sih, kok ngono maksudnya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, itu loh. Jadi saking halusnya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu tidak pernah membentak dan tidak pernah menyalahkan. Tapi dia menggunakan bahasa yang lebih sopan. Wala li syai'in lan ora maring suci-wici lam af'alhu kang orang lakoni ingsun hu ing syai'. Orang ngucapaken ala fa'alta kadza. Ala fa'alta mbok yo nglakoni sira kadza ing ngene. Jadi Nabi ini tidak punya bahasa yang kasar, bahkan kepada pembantu. Anas bin Malik ini pembantunya Kanjeng Nabi. Nabi tidak pernah marah, ya maksudnya untuk urusan pribadi. Tidak pernah membentak, tidak pernah maitu atau mencela. Kok ngunu, kok ngene itu. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Artinya menggambarkan betapa sempurna akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah maki-maki, tidak pernah mesuh, tidak pernah menggunakan bahasa yang kasar, walaupun kepada pembantu. Ini luar biasa. Jadi akhlak Nabi ini bukan hanya kepada orang besar. Sehari-hari di rumah Anas ini pembantunya. Nabi tidak pernah kasar. Jadi begitu halus. Ya mungkin beliau marah ya, tapi bahasanya tidak sampai seperti ya kita ini kan ya jauh. Nabi tidak punya bahasa yang kaku kasar, tidak punya. Wa Nuwas bin Sam'an lan den riwayataken saking Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an qala ngucap sapa Nuwas sa'altu takun ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri saking kebagusan wal ismi lan dosa. Ada seorang bertanya pada Nabi tentang apa itu dosa, apa itu kebaikan. Kebaikan itu apa, dosa itu apa. Terus
Oh, ngetril ya. Hadis yang ini An Sa'b bin Jasamah, dan riwayatkan sang sahabat Sa'b bin Jasamah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Sa'ab, qala dawu sapa mungkun Sa'ab, ahdaitu ngaturi ingsun. Ngaturi itu memberi. Saya memberi hadiah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memberi hadiah kepada Kanjeng Nabi. Apa itu? Saya beri hadiah berupa himaron ing himar. Himar hewan, himar. Wahsyian kang bangsa alas. Maksudnya wahsi itu jenis hewan liar, hewan yang ditangkap dari perburuan ya. Suatu saat Nabi diberi himar. Ngerti himar? Ya, sejenis keledai, himar. Kuda kecil, himar. Kanjeng Nabi pernah oleh sahabat diberi keledai. Ini jenis keledai wahsyi. Artinya wahsyi itu jenis buruan. Kan ada yang piaraan, ada yang buruan, hasil berburu ya. Faraddahu mongko balekaken sapa Kanjeng Nabi hu ing himar alayya ing atase ingsun. Dia memberi Nabi hadiah seekor himar. Himar apa itu, liar. Terus Nabi menolak, dikembalikan. Falamma ra'a semangsane ningali sapa Kanjeng Nabi, ningali ma ing perkara fi wajhi kang tetep ing dalem wajah ingsun. Ketika Nabi melihat wajah saya, maksudnya kecewa. Sahabat Sa'ab ini mau memberi Kanjeng Nabi himar. Ternyata Nabi tidak kerso, ditolak. Nah ketika ditolak, sahabat ini ngerasa kecewa. Kok ditolak gitu. Ketika Nabi melihat wajahnya sahabat ini kelihatan gak nyaman ya, dia merasa kecewa. Qala dawuh sapa Nabi, inna sudune ingsun iku lam naruddahu, ora nolak ingsun hu ing himar alaika ing atas sira, illa ana angin utawi ingsun uku hurumun wong kang ihram. Muttafaq alaih, hadis sahih muttafaq alaih. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sopan kalau dia terpaksa menolak ya, terpaksa menolak, diberi terpaksa menolak, disebutkan alasannya supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Kenapa aku gak diterima? Nabi menjelaskan, saya minta maaf gak bisa nerima sebab saya sedang ikhram. Orang itu kalau ikhram tidak boleh berburu dan tidak boleh menerima hewan hasil buruan ya. Jadi ini aturan ikhram. Bagi orang yang sedang kondisi ikhram itu tidak boleh berburu dan juga tidak boleh menerima hewan buruan. Makanya Nabi terpaksa menolak. Tapi menolaknya dengan sopan ya. Kanjeng Nabi biasanya kalau diberi itu menyenangkan, diterima dengan baik. Tapi suatu saat ini gak diterima. Bukan karena apa? Karena Nabi sedang ikhram. Orang ikhram tidak boleh menerima hewan buruan. Makanya Nabi menjelaskan. Ini contoh, ini pelajaran ya. Kita ini hendaknya menghargai orang yang memberi, walaupun itu kita tidak senang. Kanjeng Nabi diberi apapun diterima.
Kalaupun tidak bisa menerima karena ada alasan, sampaikan. Oh maaf ya, umpamanya kamu gak doyan pete, dikasih, oh maaf saya gak makan pete. Ngomong terus terang. Jangan kamu menunjukkan sikap penolakan yang tidak ada alasan, membuat orang jadi tersinggung. Ini betapa halus akhlak Kanjeng Nabi. Nabi sedang ikhram, diberi hewan buruan, Nabi menolak halus. Karena yang ditolak ini kelihatan kecewa, Nabi jelaskan. Kok ini gak paham? Dijelasno, saya ini sedang ikhram, saya gak boleh nerima hewan buruan. Ini akhlaknya, ini sopan santun, penting deh. Sopan santun ini senjata terhebat. Kamu hidup dimanapun, kalau kamu punya sopan santun, kamu pasti dihormati ya. Pinter kaya apa, kalau tidak punya akhlak, tidak ada harga. Jadi ini bulan Maulid ya, kebetulan kita bahas tentang husnul khuluq. Ya Kanjeng Nabi itulah guru tentang akhlak. Kepada Nabi lah kita harus meniru, karena Kanjeng Nabi adalah uswatun hasanah. Ditiru deh, ngaji, iling-iling. Oh Nabi begini, Nabi begitu. Kita ini berusaha niru walaupun tidak sempurna. Wan Nuwas bin Sab'an radhiyallahu an qala dawu sapa Nuwas, sa'altu takon ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil birri saking kebagusan wal ismi lan dosa. Apa dosa, apa itu pahala? Qala dawu Nabi, al birru utai kebagusan iku husnul khuluq, baguse akhlak. Inti dari kebaikan itu baik budi pekerti ya. Itu intinya yang kamu harus lakukan sebagai puncak kebaikan. Itu adalah husnul khuluq, kelakuan sing apik, mondok ditoto, kelakuan sing bener. Ojo bolosan. Iku arek bolos iku ya kemarin. Yo, belajarlah taat tertib mengikuti aturan. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang ngrenjel mengganjel fi nafsika ing dalam ati sira. Dosa itu suatu yang ngrenjel di dalam hati. Maksudnya kalau di hati itu gak pas, terasa gak nyaman, itu berarti dosa ya. Hati nuranimu itu punya ukuran. Hati nurani yang bersih itu punya alarm semua manusia. Kalau di hatimu terasa gak nyaman, ya contohnya bolos, ngono dulu. Arek bolos pasti kan gak nyaman. Bolos ini kan mesti singit-singitan. Bolos ini pasti dengan rasa takut atau merasa bersalah. Ya berarti kuduso. Jadi perbuatan yang kamu lakukan dengan diem-diem, delik-delik, itu berarti bukan pekerjaan yang benar. Sesuatu itu kalau benar, di hati mantap, ngaji, jamaah, kan mantap. Tapi bolos, kamu bolos, hatimu pasti mengatakan ini salah. Kalau hatimu benar loh ya. Kalau hatimu normal, kamu melanggar, pasti di hatimu ada rasa ini dilarang, ini salah, ini dosa ya. Jadi bertanyalah ke hatimu. Kamu mondok jauh-jauh, menghabiskan biaya, waktu, nanti sego, terus bolos. Pikiran, kamu pasti merasa bersalah. Kamu harus bertanya ke hatimu, ini loh kerja begini, ini loh bener apa enggak.
Bayangkan kalau bapak ibumu tahu kamu sedang bolos, bapakmu kesini, bagaimana? Jadi kamu harus mengukur hati nurani ya. Sesuatu yang mengganjal di hati itu berarti dosa. Wa karihtalan sengit siro ayat tolia ing yen to ningali alihi ing atase mengkono ma sapa annasu menungso. Dosa itu sesuatu yang kamu gak nyaman dan kamu takut diketahui. Ya contoh bolos, arek sing bolosan. Perhatikan, kamu naluri hati nuranimu pasti mengatakan bolos itu jelek. Gila betul? Kon bolos, masuk kurang seneng. Pasti ada rasa nyesel. Kok bolos ya? Kasihan. Kalau ketahuan bapak gimana? Kalau ibu tahu gimana? Nah, berarti itu dosa. Jadi definisinya dosa itu sesuatu yang ganjal di hati dan kamu takut kalau ketahuan. Kalau kamu merasa gak nyaman, contoh ngerokok, di pondok ini dilarang merokok. Kamu ngerokok pasti singitan, delik-delik no WC. Nah, berarti itu dosa. Sebab kamu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Ini harus nuranimu harus selalu dihidupkan. Rasa bersalah itu harus kamu ikuti supaya kamu tidak terus berbuat dosa. Ini salah, gitu. Jadi terus-terus dong ngerokok, bolos ya. Itu sesuatu yang jelek. Hadis ini hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abdullah lam yakun ora ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fahishan wong kang guneman Allah. Nabi itu bukan orang yang kasar. Wala mutafakhishan lan orang merti-merti Allah. Merti-merti Allah itu ya nemen-nemen nih. Artinya Kanjeng Nabi itu bukan orang yang omongnya jorok atau kasar. Kanjeng Nabi tidak pernah ngomong yang jorok-jorok, ngomong sing saru, ngomong sing gak pantas. Nabi tidak pernah berkata jorok atau berkelakuan jorok, tidak pernah. Wala mutafahishan. Jadi Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral, baik tindakan ataupun ucapan. Hanya Nabi ini orang yang sangat halus. Ini supaya kita bisa bayangkan seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nut, yang kita ikuti itu seperti apa. Dari sini kita bisa bayangkan, dia itu manusia agung, tidak pernah ngomong jorok, ngomong bangsa ini onderdil gitu loh. Pak Guru metokon ini kata ngomong sing menjurus ini sing. Nabi tidak pernah ngomong yang jorok ya, ataupun berbuat yang jorok atau purno gitu, tidak pernah. Jadi Nabi itu tidak pernah ngomong yang jelek. Wala bunyo wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawu sapa Nabi inna min khiyarikum setune iku saking luwih bagus sira kabeh ahsanakum utai luwih bagus sira kabeh apane akhlakon akhlaki. Hadis sahih muttafaq alaih.
Nabi mengatakan manusia terbaik, manusia yang paling bagus akhlaknya. Jadi kita ini mesti terus menerus ya, kontrol, terus menerus introspeksi. Kita ini jangan rumongso sudah baik, ukurlah dengan kanjeng Nabi. Jangan merasa puas jauh dibanding Nabi jauh. Perilaku kita harus selalu mengaca pada kanjeng Nabi. Wan Abi Darda lan den riwayataken saking Abu Darda radhiyallahu an anna nabiyya sudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi ma min syai'in ora ana saking suwiji-wiji aqalu kang luwih abot fil mizani ing dalem timbangan fi mizanil mukmini ing dalem timbangane wong mukmin. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan orang mukmin yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat min husnil khuluqi saking baguse pekerti. Tidak ada yang lebih bagus di sisi Allah menjadi timbangan kebaikan orang mukmin yang lebih hebat dari husnul khuluq. Budi pekerti yang baik itu yang paling bernilai. Tidak ada yang lebih dari itu. Kita ini kan besok akan dicatat, dikumpulkan, ditimbang baik dan buruk. Amalan kita ini ditimbang. Lah yang paling memberatkan timbangan itu adalah budi pekerti. Pinterkah, kayakah, gantengkah, tidak ada hitung. Sing dihitung akhlaknya ya. Manusia ini dinilai akhlaknya, bukan bodinya. Kalau bodinya lebih gede gajah, gagah-gagahan jaran, wede, manune yo wede, dase. Kita ini apa yang dinilai dari yang lain? Ya akhlak itu. Jaga akhlak. Wa innallaha lan sedene Gusti Allah iku yubghidu sengit sapa Allah. Allah itu tidak suka al-fahisha ing wong kang ala guneme, orang yang jelek ucapan. Allah tidak suka orang yang mulutnya kotor. Allah tidak senang orang yang jorok. Al-badhi'ah Al-badhi'ah Alhamdulillah. Yo kang ala gunemane. Kanjeng Nabi tidak suka orang yang mulutnya jorok dan kotor. Badhi itu pedes, landep, tukang caci, tukang ngumpat, tukang bully ya. Kalau hari ini ya bisa pakai medsos ini. Pakai ini kan bisa orang maki-maki orang, memfitnah, menggosip. Kalau dulu mulut. Kalau saiki ya iki bareng setan gepengi. Zaman biyen durung ana handphone. Makanya yang dibilang jelek itu mulut ya. Mulut yang kasar, mulut yang jorok. Kalau hari ini ya termasuk iki setan gepeng iki. Sekarang ini orang menjadi tukaran ya gara-gara ini aneh. Benda hari ini yang paling mengganggu ya ini. Orang gak sembahyang, orang gak ngaji, ya ini penyakit itu. Apalagi hari ini sejak pandemi ini kan online semua. Hampir semua wali murid yang saya temui itu mengeluhkan ini.
sejak sekolah online, kelas online. Ini anak semua bawa handphone. Yus entek gak digawe sekolah ya digawe game. Arek cilik ya Doraemon, gede titik Upin Ipin dan seterusnya. Handphone menjadi musuh hari ini. Tantangan besar. Termasuk dalam akhlak. Kalau dulu orang ini akhlak jelek, ngomong porno, ngomong apa? Ngomong kotor. Hari ini lebih bahaya pakai ini, nge-share film iku bokap. Hari ini lebih jorok lagi. Kalau dulu orang cuma ngomong, sekarang gambar bisa di-share pakai ini. Di sini nih boleh gambar porno yono, Quran yono, lengkap. Baik buruk ada. Makanya harus bijak ya. Makanya di pondok ini rata-rata tidak boleh bawa HP. Semua pesantren. Lah ono pondok oleh gua handphone, iku kos-kosan. Kos-kosan pondok. Kalau pondok pasti nggak boleh bawa HP. Sebab apa? HP ini pengaruhnya besar. Rata-rata anak nakal-nakal itu pasti karena HP. Ini sudah umum. Janjian, chatting. Lalu di handphone ini semakin banyak aplikasi pacaran. Kamu cari cewek di sini kan ada aplikasi ini, aplikasi itu. Bahkan aplikasi-aplikasi itu sudah menjadi tempat pelacuran. Jadi orang melacurkan diri ya pakai aplikasi sekarang. Jadi ini sudah mengerikan. Kalau zaman Rasulullah SAW, Nabi hanya mengingatin jangan omong jorok, jangan omong kasar, mulut. Hari ini bukan hanya mulut, mulut kedua ya ini handphone, tanganmu. Jempol-jempol ya, ono wong gendaan jempol, ono wong anu jempol, ono wong ngaji gak ngereken. Nah, itu jempol setan. Ikut share. Bahaya. Jadi jempolmu harus kamu jaga. Kalau zaman dulu kan mulutmu, saiki jempolmu. Jagalah jempolmu. Lebihan kan mulutmu, zaman Nabi mulutmu. Saiki ya mulut si iyo. Tapi lebih bahaya lagi jempolmu. Like share yang bahaya saiki. Ono gambari wong gendaan like share. Gambari muto like share. Ngaji lewat. Ini jempol setan. Bahaya. Jadi ini hari ini kita ini dijajah oleh handphone luar biasa. Makanya di pondok kenapa nggak boleh bawa handphone? Bahaya. Kasus-kasus anak nakal, gak lanang, gak wedok, ya dari handphone. Itu sudah terbukti. Makanya mau nggak mau ya harus anak-anak usia sekolah jauhkan dari HP. Jok khawatir nanti kalau anak saya ketinggalan teknologi, gak kira. Saya ini contoh. Kalau zaman dulu TV, ayah saya tidak punya TV. Jadi saya masa kecil saya di rumah saya, rumah ayah saya tidak ada TV, nggak punya TV. Jadi saya dulu kalau mau lihat TV pergi ke tetangga, nggak punya TV. Ayah saya tidak beli TV. Jadi di dalam sepuh sana dua rumah saya sama rumah kakek saya tidak ada TV-nya. Sampai meninggal, sampai almarhum wafat tidak ada TV. Dan itu memang doktrin. Ayah saya nggak mau beli TV. Bukan nggak bisa beli, saking khawatirnya kalau anaknya kecanduan TV. Jadi nggak boleh lihat TV, nggak boleh. Jadi saya nggak sampai hari ini nggak seneng lihat TV lagi. TV ku nganggur. Nggak suka TV. Ya karena sejak kecil saya dididik tidak pakai TV. Makanya TV kan TV gigi gudang banyak TV tidak ada yang dipakai. Karena apa? Sejak kecil saya dididik tanpa TV. Apakah terus saya ketinggalan zaman? Ora.
Apakah kalau nggak TV itu menjadi tidak melek teknologi? Ora. Apa kalau nggak ada TV itu desok? Enggak. TV apa sih? Jadi kadang orang itu gombal, nanti ketinggalan kemajuan teknologi. Alah, aku ini dididik tanpa TV keliling dunia. Sing wis ngeloni TV apakah gunung-gunung ae. Jadi anak-anak kita tidak usah diajari kemewahan, kesenangan. Ayah saya tidak pernah mengajak saya, jangankan ke Bali, sendang biru lo ora tahu rek. Ayah saya tidak pernah sama sekali ngajak ke Ngliep, sendang biru, apa sing jedek ini. Jedek ini loh. Mendit, oh, ini tidak pernah. Paling pol, ayah saya pol nang alun-alun. Jadi rekreasi saya itu hanya kalau bulan Ramadan setelah khatam Quran diajak nang Malang, ikut tuku kupluk, tuku baju, ke alun-alun, sembahyang ke masjid jamek, mangan soto lonceng, mulih. Iku rekreasi saya setahun sepisan. Alun-alun dok ini. Artinya ayah saya tidak mengajarkan saya bersenang-senang. Apakah terus begitu saya menjadi kuper? Oh enggak. Malah saya kemudian pergi ke Amerika, saya pergi ke Inggris, saya 2 kali pergi ke Perancis, 2 kali saya pergi ke Spanyol, saya sudah ke Italia, saya sudah ke Swiss. Kon nanti enggak perlu lah, enggak usah diajari. Soal seneng-seneng kita bisa sendiri gitu. Budal dewi so. Saya sudah ke Thailand, saya sudah pernah pergi ke 27 negara di dunia ini. Kulek wis gak pandemi aku pengen pergi ke seluruh dunia. Duit-duit kok. Kalau kamu punya uang mau kemana kamu gak bisa. Jadi untuk seneng-seneng gak usah diajari. Pinter dewek. Ayah saya tidak memberi saya TV. Saya bisa beli TV, bisa semua bisa. Jadi untuk kesenangan gak usah diajari. Kita ini yang harus diajari itu kesederhanaan. Kita itu harus diajari ketertiban, kedisiplinan. Itu yang diajarkan. Ajari Al-Quran. Selebihnya Al-Quran akan mengajari kamu hidup ya. Gak usah lah kamu ini bingung handphone keopo. Saya pun juga gak suka anak saya di pondok akhirnya yang gak boleh bawa handphone. Walaupun mondoknya di Azubaida, nggak boleh saya bawa handphone. Sudah, nggak perlu. Sekarang fokus ngaji. Besok lewis mari kon tuku handphone 10 gak apa-apa. Jangan berpikir bersenang-senang. Saiki wayai nandur, besok wayai panen. Muga-muga dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.